Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حفظني وحفظكم الله جميعا. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah yang baru saja disampaikan oleh khatib Syekh Dr. Abdul Wahid bin Hamad Al-Mazru' hafizahullah ta'ala. Sebagaimana khatib memulai khutbahnya dengan muqaddimah yang berisi dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ashura min syahrillahi al-muharram. Hari Ashura adalah hari dari bulan Allah al-Muharram. Wa huwa al-ashiru min Muharram. Dan hari Ashura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Yaumun 'azim نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. Hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan kaumnya. حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه لما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل minallahi jalla fi'ula. Nabi SAW telah menghimbau kita untuk berpuasa pada hari ini, karena pada hari ini terdapat pahala yang besar, pahala yang begitu banyak dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian khatib membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dan juga Sunan Abi Dawud dan Nasai dan Ibnu Majah dari hadis Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Fara'a al-yahuda tasumu yawm Ashura. Lalu Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Ma hadha?" Apa itu? Kemudian orang-orang Yahudi menjawab, "Hadha yaumun salih. Hadha yaumun najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa." Orang-orang Yahudi menjawab, hari ini adalah hari yang baik, hari yang dimana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum." Fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamih. Beliau menjawab, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, yaitu orang Yahudi. Maka Nabi SAW berpuasa pada hari itu.
dan ia memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari itu. Ya. Umat Islam lebih berhak terhadap Musa daripada umat Yahudi, yang dimana mereka mengganti agama Islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Agama Allah adalah Islam. Dan orang Yahudi bukan termasuk agama Islam. Wa siyamuhu yukaffiru as-sanata al-madiyah. Dan berpuasa pada hari ini menghapuskan dosa setahun yang lalu. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Ashura. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahalanya, keutamaannya puasa hari Ashura. Lalu beliau menjawab, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Beliau menjawab, saya berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Dosa-dosa setahun yang lalu. Ya. Jadi Masya Allah. Dan Alhamdulillah, betapa luasnya rahmat Allah kepada kita, betapa luasnya karunia Allah kepada kita. Dengan puasa satu hari saja bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Ya. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, beberapa banyak dosa-dosa yang kita melakukan pada 3 hari yang lalu saja. Banyak kan? Bagaimana dengan setahun yang lalu? Ya. Jadi jangan sampai terlewat puasa Ashura yang menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha luas rahmatnya. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذا اليوم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan puasa pada hari ini. Yaqul Ibnu Abbas berkata, "Ma ra'aitu an-nabiyya yataharra shawm yawm fadlihi 'ala ghairihi illa hadha al-yawm, yawm Ashura." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan puasa pada hari yang beliau istimewakan daripada yang lainnya, melebihi puasa di hari ini. Hari ini yaitu Ashura. Ya. Rasulullah sangat memperhatikan puasa ini. Karena sungguhnya pahalanya sangat besar, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Ya, jadi kita patut bagi kita untuk memperhatikan berpuasa pada hari ini. Dan ingat para jemaah, jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu dengan jumlah pahala atau banyaknya pahala. Ya. Menghapuskan dosa setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Jangan sampai tertipu dengan banyaknya pahala dan meninggalkan kewajiban. Masya Allah, ini puasa hari Ashura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka insya Allah dengan puasa ini akan menghapuskan dosa-dosa saya, dosa-dosa meninggalkan solat, dosa-dosa meninggalkan solat puasa Ramadan. Tidak, ini tidak benar ya jemaah. Kewajiban lebih utama dari puasa sunnah, karena jika meninggalkan amalan wajib maka akan berdosa. Namun kalau jika meninggalkan amalan sunnah, berdosa tidak? Tidak berdosa. Jadi apa faedahnya puasa sunnah dan meninggalkan puasa Ramadan? Apa faedahnya meninggalkan
Apa faedahnya melakukan solat sunnah dan meninggalkan solat wajib, solat 5 waktu? Ya. Jadi orang ini ia tergoda dengan jumlah keutamaannya, banyaknya pahala, dan ia meninggalkan kewajiban yang dimana pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan sunnah. Dan seolah-olah ia mengaku bahwa dosa-dosa meninggalkan kewajiban akan terlupa dan terhapus dengan puasa sunnah ini. Ini tidak benar, ya jemaah. Dan sayangnya ada yang tertipu dengan banyaknya pahala, banyaknya keutamaan yang tidak ada dalil yang sahih dari kitab ataupun sunnah. Sebagaimana bahwa barang siapa yang buat ini maka menghapuskan 50 dosa-dosa selama 50 tahun, maka akan selamat dari kematian selama 70 tahun. Ini semua keutamaan yang tidak benar, tidak ada dalil yang sahih. Ya. Jadi kita harus memperhatikan, harus hati-hati dalam perkara ini. Wa min fadli hadzal yaum, dan di antara keutamaan hari ini, annahu yaqa'u fi syahrillahil muharram alladhi yusannu siyamuh. Di antara keutamaan hari ini, bahwa hari ini jatuh pada bulan Allah al-Muharram, yang dimana dianjurkan puasa pada harinya, di dalam bulan Muharram, dengan dalil Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da siyami Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Ya. Jadi para ulama membahaskan bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Ingat jemaah, jangan sampai terlewat pada khusus puasa hari Ashura. Waqad kana as-sahaba radhiyallahu anhum yusawwimuna fi Ashura subyanahum ta'widan lahum 'ala al-fadl. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berpuasa pada hari ini, dan juga mereka mengajak anak-anak mereka untuk ikut berpuasa pada hari-hari ini, agar mereka terbiasa dengan keutamaannya. Dan sebagaimana dari Rubaiyah bintu Muawwidh, ia berkata, Arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat Ashura ila qura al-Ansar allati hawla al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan pada pagi hari Ashura ke kampung-kampung kaum Ansar di antara Madinah. Kemudian beliau berkata, man kana asbaha minkum sha'ima falyutimma shawmah, wa man kana asbaha minkum muftira falyutim baqiyata yawmihi. Barang siapa yang berpuasa pada pagi ini, yaitu pagi hari Ashura, hendaklah menyempurnakan puasanya. Dan barang siapa yang tidak berpuasa, yaitu pada hari Ashura, hendaklah berpuasa pada sisa harinya, sisa hari Ashura. فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار. Ya. Jadi maka kami para sahabat berpuasa serta mengajak anak-anak untuk ikut berpuasa. Lalu kami beranjak menuju masjid dan membuatkan mereka mainan dari bulu atau dari kain. Jika salah seorang dari mereka menangis minta makanan, kami berikan mainan tersebut agar mereka lalai
hingga tiba waktu berbuka. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat memperhatikan kepada keluarganya, kepada anaknya, agar mendapati keutamaan hari ini, hari yang mulia, yaitu hari Ashura. Dan amalan ini ya jemaah, yang dari amalan dari para sahabat adalah amalan yang sangat jarang pada zaman ini ya, yaitu memaksakan anak-anak kita untuk berpuasa hari-hari puasa sunnah lah secara umum. Ya, karena mungkin sebabnya zaman ini terlalu sayang sama anak-anaknya. Oh sayang anak ini baru kecil puasa, tidak usah nanti pas gede aja. Bahkan kesayangan yang benar adalah nanti masa depannya. Kalau dia berpuasa pada masa kecil, ia akan terbiasa dengan keutamaannya. Pada masa besar, ia akan tahu nih, oh hari Ashura puasa keutamaannya begini. Ya, tanpa orang tuanya. Ya, jadi para bapak-bapak yang punya anak, kalau memaksakan anak-anak berpuasa hari ini, hari Ashura, yaitu hari Senin insyaallah, itu adalah amalan yang bagus, amalan yang baik. Wa kana ba'du as-salafi yasumuna yawm Ashura fi as-safar. Wa minhum Ibnu Abbas wa Abu Ishaq As-Subai'i wa Az-Zuhri. Dan sebagian dari para salaf berpuasa hari Ashura dalam keadaan safar. Di antaranya Ibnu Abbas dan Zuhri dan Abu Ishaq As-Subai'i. Sebagaimana Zuhri, ya, kenapa khatib membawa perkara ini, bahwa di antara dari sebagian dari para salaf mempuasa hari Ashura dalam keadaan safar? Karena sebagian dari para salaf mereka berbuka puasanya, membatalkan puasa wajib, puasa Ramadan. Akan tetapi ketika mereka berpuasa hari Ashura, mereka tidak membatalkan pada dalam keadaan safar. Kenapa? Sebagaimana Zuhri rahimahullah, beliau berkata, Ramadan lahu iddatum min ayyamin ukhar wa Ashura yafut. Beliau berkata Ramadan memiliki hari-hari pengganti, namun hari Ashura tidak. Dia memiliki hari pengganti dan akan terlewat. Ya. Jadi mereka membatalkan puasa hari Ramadan, puasa Ramadan, karena ada hari penggantinya selain Ramadan untuk mengqadha. Akan tetapi puasa Ashura tidak, hari satu saja dan akan terlewat. Jika tidak berpuasa, udah lewat. Ya, jadi mereka sangat memperhatikan, maupun dalam keadaan safar atau dalam keadaan hadar, keadaan muqim. Dan Imam Ahmad pun beliau membolehkan puasa Ashura dalam keadaan safar. Wa yustahabbu shaumu at-tasi'i ma'al 'ashir. Dan dianjurkan berpuasa hari ke-9 dengan hari ke-10. Hari ke-9 bersama hari ke-10 dengan hari ke-10. Lima thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil hadis beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Jika saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa di tanggal 9. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan hadis ini dalam kitab Al-Majmu', yakni ma'al 'ashir wa li ajli mukhalafati al-yahud. Artinya puasalah pada hari ke-9 dengan hari ke-10. Hari ke-9 dengan hari ke-10 agar menyelisihi orang Yahudi. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya Zad al-Ma'ad, yawman qablahu aw yawman ba'dahu ay ma'ahu. Sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, yaitu setelah atau sebelum hari Ashura,
Arti dari ini adalah sehari bersamanya. Ya. Jadi cara berpuasa hari Asyura adalah bersamanya agar menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian bagaimana cara puasa hari Asyura? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa puasa Asyura ada 3 maratib, 3 tingkatan. Tingkatan pertama, Shaumut Tasi'i wal 'Ashiri wal 11, wa hadha akmaluha. Berpuasa 3 hari, yaitu hari ke-9, hari ke-10 dan hari ke-11. Dan tingkatan ini adalah tingkatan yang sempurna. Ya. Kenapa? Karena tingkatan ini sebagai kehati-hatian. Karena bulan Dzulhijjah bisa 29 hari atau 30 hari. Dan dengan berpuasa hari ke-11, ia akan memastikan bahwa ia mendapati hari ke-9 dan hari ke-10. Dan juga diantara alasan bahwa tingkatan ini adalah tingkatan yang sempurna, dengan berpuasa dengan tingkatan ini mendapatkan pahala puasa 3 hari dalam sebulan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu 3 ayyamin min kulli syahr, shaumud dahri kullihi." Puasa 3 hari dalam sebulan adalah puasa setahun. Ya. Dan diantara alasan bahwa tingkatan ini adalah tingkatan yang sempurna, sebagaimana umum hadis dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan ini. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul muharram. Puasa yang paling terbaik setelah Ramadan, puasa Syahrul Muharram, puasa dalam bulan Ramadan, bulan Muharram, afwan. Oleh karena itu dengan tingkatan ini ia akan memperbanyak berpuasa pada bulan ini. Tingkatan yang kedua, Shaumut Tasi'i wal 'Ashiri wa 'alaihi aktsarul ahadits. Berpuasa 2 hari, yaitu tanggal ke-9 dan ke-10. Dan tingkatan ini adalah tingkat yang paling ditunjukkan dalam hadis-hadis. Paling banyak ditunjukkan dengan hadis, dalam hadis. Sebenarnya Rasulullah bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Dan tingkatan yang ketiga, Shaumul 'Ashiri wahdah. Berpuasa tanggal 10 saja. Ya, berpuasa tanggal 10 saja. Dan jangan sampai mengambil kata-kata orang yang mengatakan bahwa berpuasa hari 10 saja hukumnya makruh. Ini tidak benar ya. Tidak dimakruhkan berpuasa hari ke-10 saja. Ini yang sahih. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Ikhtiyarat dan juga Al-Fatawa Al-Kubra. Dan bagaimana kalau puasa hari ke-10 dengan hari ke-11? Tidak mengapa. Ini juga dapat maksud menyelisihi orang Yahudi, insyaallah. Kemudian khatib mengatakan bid'ah Asyura. Bidah-bidah di hari Asyura. Bidah-bidah di hari Asyura. Perlu kita mengetahui bahwa orang-orang bid'ah di hari Asyura ada 2 kelompok. Ya. Kelompok pertama, kelompok yang merayakan hari ini. Ya, jadi mereka memberi bahagia dalam hari ini, memakai baju yang bagus dan memakai pewangian dan mandi. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang menjadikan sebagai ma'tam. Mereka menjadi orang-orang yang sedih pada hari itu. Dan ma'tam artinya kumpulan orang
dalam kesedihan semacam haul ya. Ya, jadi mereka pada hari Ashura mereka sangat sedih dengan kematiannya Husain, dan mereka pun memukul pipi-pipi mereka dan memukul punggung-punggung mereka sampai berdarah. Ini semuanya amalan yang bid'ah. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma warada fi ba'd al-ahadith min istihbab al-ightisal wa at-tawsi'ati 'ala al-'iyal fi yawm Ashura fa kullu dhalika lam yasih minhu syai'. Adapun apa yang disampaikan dari beberapa hadis yang dimana dianjurkan mewarnai kuku atau bercelak atau memakai minyak rambut atau minyak wangi dan memakai wangi-wangian, mandi, memberi kelonggaran pada keluarganya, ini semua tidak ada dalil yang sahih. Ini tidak sah. Tidak ada dalil yang sahih maupun dari kitab atau sunnah. Ya. Ya, jadi mengkhususkan amal-amalan ini pada hari ini tidak sah, tidak ada dalil yang sahih. Qala Harb berkata, Sa'altu Ahmad 'an al-hadith alladhi jaa'a fi man wassa'a 'ala ahlihi fi man wassa'a 'ala ahlihi yawm Ashura falam yarahu syai'an. Ya. Di antara hadis-hadis yang lemah, hadis memberi kelonggaran pada keluarganya pada hari Ashura, yang berbunyi, barang siapa memberi kelonggaran pada keluarganya pada hari Ashura, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran kepadanya sepanjang setahun. Imam Ahmad berkata bahawa hadis ini tidak sahih. Ya, tidak ada dalil yang sahih pada hadis ini. Imam Ahmad berkata hadis ini tidak sah dan batil. Dan di antara hadis-hadis yang lemah yang berbunyi, barang siapa mandi dan bersuci pada hari Ashura, maka tidak akan sakit di tahun itu kecuali sakit yang menyebabkan kematian. Ini juga termasuk hadis-hadis yang tidak sahih, tidak benar. Ya. Jadi kita harus memperhatikan mana hadis-hadis yang benar atau tidak. Dan Rasulullah SAW menganjurkan puasa saja pada hari Ashura. Puasa. Ini adalah ibadah yang khususlah pada hari Ashura. Ibadah yang sahih dari Nabi SAW, yaitu berpuasa saja. Kemudian khatib membawa kataan Ibnu Rajab tentang amal-amalan bid'ah di hari Ashura. Wa amma ittikhadhuhu ma'taman kama taf'aluhu ar-Rafidah li'ajli qatl Husain فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف بمن هو دونهم. Ibnu Rajab berkata, adapun mengadakan ma'tam itu apa? Kumpulan orang dalam kesedihan semacam haul. Adapun mengadakan ma'tam pada hari Ashura sebagaimana dilakukan oleh kelompok Rafidah dalam rangka mengenang kematian Husain bin Ali radhiyallahu an, maka itu adalah perbuatan orang-orang yang tersesat di dunia, sedangkan ia menyangka telah berbuat kebaikan. Tetapi Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan mengadakan ma'tam pada hari itu, dan tidak pernah memerintahkan mengadakan ma'tam pada hari lahir atau wafat para nabi-nabi. Ya. Jadi bagaimanakah dengan orang-orang selain mereka, selain nabi? Kalau nabi saja tidak ada ma'tam, tidak mengadakan ma'tam, bagaimana dengan orang-orang yang lainnya? Ini adalah amalan yang sangat tersesat.
Oleh kerana itu, kullu bid'atin dhalalah. فالخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع الخلف. Maka kebaikan, bahkan seluruh kebaikan, ada pada mengikuti orang yang terdahulu dari para salaf. Dan keburukan, bahkan seluruh keburukan, ada pada perbuatan bid'ah. Ya, sampai sini selesai terjemahan khutbah pada pekan kali ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.